penderitaan, kegagalan, dan kekurangan merupakan bagian dari kehidupan setiap orang. Seperti yang gue bilang tadi, Kristin Neff kan sebagai Halo guys, kenalin gue Divlatul Devi Octavia. Di sini pengen sharing sama kalian semua tentang self compassion. Kalian tahu nggak sih self compassion itu apa? Jadi, kalau kalian mau tahu self compassion itu apa, kita harus tahu dulu nih, arti compassion itu apa sih? Compassion berasal dari bahasa Yunani dan bahasa Latin yang artinya menjalani, mengalami, dan menderita. Compassion itu meliputi keinginan untuk membebaskan diri dari penderitaan, kesadaran terhadap penyebab dari penderitaan, dan perilaku yang menunjukkan kasih sayang. Salah satu peneliti di bidang ini, yaitu Kristin Neff, mendefinisikan bahwa self-compassion sebagai sikap yang memiliki perhatian dan kebaikan terhadap diri sendiri ketika sedang mengalami kesulitan dalam hidup ataupun kekurangan yang ada pada diri sendiri, serta memiliki pengertian bahwa penderitaan, kegagalan, dan kekurangan merupakan bagian dari kehidupan setiap orang. Seperti yang gue bilang tadi, Kristin Neff kan sebagai salah satu peneliti atau tokoh yang mempelajari self compassion ini kan, dia bilang ada tiga komponen self compassion. Yang pertama self kindness versus self judgment. Oke, jadi self kindness sendiri ini merupakan pemahaman terhadap diri sendiri ketika kita sedang mengalami kesulitan, penderitaan, dan merasa kekurangan di dalam diri sendiri. Kindness ini menyadarkan individu bahwa segala kesulitan dan segala penderitaan yang dialami individu tersebut itu dialami semua orang dan tidak dapat dihindari, sehingga individu itu akan cenderung lebih ramah pada dirinya sendiri, terus memberikan kasih sayang pada dirinya sendiri, melakukan perawatan yang lebih baik gitu daripada sendiri, dan tidak mengkritik diri secara berlebihan. Dibanding dengan self judgment sendiri adalah sikap merendahkan diri dan mengkritik diri sendiri kita ketika kita sedang mengalami kegagalan, sehingga itu cenderung ketika gagal akan mengkritik diri kita sendiri, mengumpat, terus habis itu kita akan merendahkan diri kita, terus apapun perilaku yang kita lakukan itu akan terlihat jelek gitu di mata kita, dan kita tuh merasa nggak mampu untuk melakukan hal tersebut. Perbandingannya, Kristin Neff itu membandingkan dengan self judgment kan. Self judgment itu sikap merendahkan atau mengkritik diri sendiri terhadap segala aspek yang ada di kehidupan kita, terutama ketika kita sedang mengalami kegagalan. Nah, ketika self judgment ini sering terjadi pada diri kita sendiri, bahkan kita cenderung tidak menyadari bahwa kita sedang melakukan self judgment. Ketika seseorang melakukan self judgment, mereka itu akan menolak perasaan mereka, tindakan mereka, pemikiran mereka, perilaku mereka sendiri gitu. Dan biasanya self judgment itu berasal dari rasa penderitaan terdalam dari diri seseorang. Ketika seseorang memiliki self kindness yang lebih besar, lebih banyak dibanding dengan self judgment, kita akan lebih menerima diri sendiri ketika kita sedang mengalami kegagalan, sehingga hal tersebut tuh baik untuk kita. Kita akan mengontrol diri kita sendiri. Yang kedua, ada common humanity versus isolation. Common humanity di sini adalah pemahaman tentang
kesulitan yang kita alami itu nggak hanya kita aja yang mengalami, tapi semua orang itu mengalami kesulitan atau nggak penderitaan yang kita alami itu. Dan di common community ini juga itu disuruh untuk memandang bahwa kesulitan atau nggak penderitaan, kegagalan yang kita alami di dalam hidup ini itu tuh dialami juga oleh semua orang, jadi manusiawi. Dan kita juga harus mengakui bahwa di setiap pengalaman itu akan ada keberhasilan, ada juga kegagalan. Sehingga dengan adanya common community, kita sebagai manusia itu akan menyadari bahwa kita adalah makhluk yang tidak sempurna dan terbatas karena adanya kegagalan atau kesulitan dan penderitaan yang kita alami. Kemudian dibandingkan dengan isolation. Jadi isolation adalah suatu bentuk di mana individu itu akan merasa jauh atau terpisah dari orang lain ketika ia sedang mengalami kesulitan. Ketika individu tersebut mengalami kesulitan, ia akan merasa bahwa kehidupan semua orang itu lebih mudah dibanding kehidupan dia. Individu yang mengalami isolation, dia itu akan lebih mudah nih ngelihat ketidaksempurnaan atau kegagalan yang ia alami. Ketika ia melakukan hal tersebut, dia akan menarik diri dari orang lain dan merasakan kesendirian itu sebagai bentuk untuk bertahan dari kesulitan atau masalah yang sedang ia hadapi. Yang ketiga, itu ada mindfulness versus over identification. Jadi mindfulness di sini adalah pemikiran atau enggak penerimaan kita terhadap apa yang sedang kita rasakan. Dan ketika yang kita rasakan dan tidak menghakimi tentang apa yang telah terjadi pada diri kita sendiri. Jadi menurut Kristin Neff, mindfulness itu tuh melihat segala sesuatu tuh seperti apa adanya, tidak dikurang-kurangkan dan tidak dilebih-lebihkan, sehingga respon yang didapatkan itu lebih efektif. Kemudian dengan perbandingannya ada over identification. Over identification di sini adalah individu itu cenderung terfokus pada segala kesalahan yang telah ia perbuat dan merenungkan hal tersebut. Individu yang mengalami kegagalan akan cenderung tidak menerima dan akan membesarkan masalah atau kesulitan yang ia alami. Oke, dari sini kita udah bahas nih 3 komponen utama yang sangat penting nih dari self-compassion itu. Di sini kita bakal sebutin nih beberapa faktor yang mempengaruhi self-compassion itu. Pertama itu ada jenis kelamin. Yang kedua ada usia, yang ketiga ada kepribadian, dan yang keempat itu pola asuh orang tua. Jadi kan tadi kita udah tahu nih self-compassion itu apa, komponen self-compassion yang penting itu apa, dan beberapa faktor yang mempengaruhinya. Nah di sini gue bakal ngasih beberapa nih tips atau beberapa cara untuk meningkatkan self-compassion kita. Yang pertama, jadilah teman untuk diri sendiri. Jadi kan ketika teman kita sedang sedih, curhat sedih atau mengalami kesusahan, kan kita sebagai teman kan bakalan mencari segala cara atau enggak tindakan untuk membuat dia itu lebih baik lagi gitu. Membantu dia gitu. Nah, di sini kita juga harus memperlakukan diri kita juga sama apa yang kita lakuin ke teman kita. Yang kedua, love yourself, cintai diri kita sendiri. Ketika kita mencintai diri kita sendiri, kita itu akan cenderung lebih menerima segala kesulitan atau kegagalan yang kita alami. Oke. Yang ketiga, itu ada bersyukur. Jadi kita tuh harus bersyukur nih dengan apa yang kita punya, dengan apa yang kita miliki, sehingga kita tuh nggak membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Yang keempat,
itu ada positive thinking. Jadi kita tuh harus berpikir positif tentang apa yang sedang kita rasakan. Misalnya kita mengalami kegagalan, kita harus lebih berpositif thinking pada diri kita dibanding mengkritik atau menghina diri kita, memotivasi diri kita gitu. Yang kelima itu ada hang out with others. Jadi hang out with others tuh di sini kita itu lebih sering ikut kumpul-kumpul sama teman, karena ketika kita ikut kumpul-kumpul sama teman nih, kita kan cenderung akan melihat nih segala sikap mereka, perbuatan mereka, sehingga kita itu lebih gampang untuk memahami apa sih yang mereka rasakan dan apa sih yang kita rasakan. Jadi kita itu nggak merasa sendiri, kita tuh ada temennya gitu. Jadi tadi kan gue udah ngasih tahu tentang self compassion menurut si Kristin Neff. Di sini gue bakal ngasih tahu hadis yang terkait dengan self compassion ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim nomor 2999 dari Abu Yahya Su'aib bin Sinan radhiyallahu anhu. Jadi di hadis ini tuh menjelaskan jika kita mengalami kebaikan, kita itu harus bersyukur sama apa yang udah kita dapat. Dan ketika kita mengalami kesulitan atau kesusahan, kita tuh harus bersabar. Kita tuh harus bersabar untuk kebaikan diri kita sendiri. Semua yang udah gue omongin nih dari tentang self compassion, pengertiannya, faktor-faktor yang mempengaruhinya, terus komponen-komponen pentingnya itu dibahas sama Kristin Neff. Itu ada nih, sumbernya ada di sini. Lu bisa cari di website ini. Oke, itu aja yang mau gue sharing buat kalian semua. Kalau emang ada salah arti atau salah kata, gue minta maaf karena gue juga masih belajar. Dan gue harap video gue ini bermanfaat buat kalian semua. Thank you udah mau dengerin, udah mau ngeliat video gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Thank you.